Pernah nggak sih ngerasa gini, makin kita kejar yang namanya kebahagiaan, dianya malah makin lari menjauh. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah buku yang, wow, idenya ini benar-benar beda dari yang lain. Buku dari Mark Manson yang bakal mengubah cara pandang kita soal hidup yang baik. Jadi siap-siap ya, karena ini bakal sedikit nyeleneh, dan mungkin justru itu yang kita butuhkan. Jangan berusaha. Dua kata yang anehnya justru tertulis di batu nisan seorang penulis super sukses, Charles Bukowski. Coba bayangin deh, biasanya kan kita dicekokin nasihat kayak, jangan pernah menyerah, berusahalah lebih keras. Tapi kok ini kebalikannya? Nah, di balik kalimat yang kelihatannya aneh ini, justru tersimpan sebuah kebenaran yang dalam banget. Oke, jadi untuk benar-benar ngerti maksud dari jangan berusaha ini, kita harus kenalan dulu sama orangnya. Namanya Charles Bukowski. Dan jujur aja nih ya, kalau kita pakai kacamata sukses zaman sekarang, hidupnya Bukowski ini ya bisa dibilang gagal total, pecundang sejati. Gini, coba bayangin ya, selama 30 tahun, hidupnya itu ya gitu-gitu aja. Jadi pemabuk, penjudi, kerja serabutan jadi tukang pos sambil nulis. Tapi karyanya ditolak melulu, terus-terusan. Tapi yang gila adalah, pas umurnya 50 tahun, tiba-tiba ada satu editor yang nekat ngasih dia kesempatan. Dan tahu apa yang terjadi? Cuma dalam waktu 3 minggu, dia kelarin novel pertamanya, dan boom, karirnya langsung meledak. Dia jadi sukses besar. Nah, sekilas kedengarannya kayak kisah inspiratif, jangan pernah menyerah yang klise banget kan? Heads, tunggu dulu. Kalau kita mikir, oh intinya jangan menyerah, kita salah besar. Jawabannya justru ada di tulisan aneh di batu nisannya itu. Jangan berusaha. Justru disitulah letak rahasia yang sebenarnya. Jadi gini loh kuncinya. Suksesnya Bukowski itu bukan karena dia mati-matian berusaha jadi pemenang. Justru sebaliknya. Dia tuh sadar 100% kalau dia itu pecundang. Dia terima kenyataan itu, dia nggak coba nutup-nutupin, dan dia malah nulis semua kebusukan dan kegagalannya itu dengan jujur sejujur-jujurnya. Dan justru itulah yang jadi kekuatan supernya. Itulah yang bikin karyanya relate dan disukai banyak orang. Nah, kisah Bukowski yang anehnya justru nyaman sama kegagalannya sendiri ini langsung membawa kita ke mitos pertama yang dibongkar habis-habisan sama buku ini, yaitu soal jebakan pikiran positif. Iya, kita kan hidup di zaman di mana semua orang teriak-teriak be positive. Buka Instagram, isinya apa? Jadilah lebih bahagia, lebih sehat, lebih sukses, lebih baik dari orang lain. Tapi sadar nggak sih, semakin kita disuruh untuk jadi positif, otak kita malah secara otomatis ngingetin kita soal semua hal yang kita nggak punya. Jadi paradoksnya adalah, keinginan untuk merasakan hal positif justru adalah sebuah pengalaman negatif. Aneh kan? Nah, inilah yang sama Mark Manson disebut lingkaran setan. Gini deh, contohnya. Pernah ngalamin nggak? Kamu ngerasa cemas. Terus kamu jadi cemas karena kamu cemas. Kamu mikir, duh kok gue cemas sih? Nggak boleh cemas nih. Akhirnya kamu cemas double. Atau kamu ngerasa sedih. Terus kamu jadi marah sama diri sendiri karena ngerasa sedih. Kita jadi menghakimi diri sendiri cuma karena merasakan emosi yang sebetulnya ya normal-normal aja. Dan inilah inti dari apa yang disebut hukum kebalikan. Semakin ngebet kamu pengen pengalaman positif, itu sendiri adalah pengalaman negatif. Sebaliknya, saat kamu bisa menerima pengalaman negatifmu, itu justru adalah sebuah pengalaman positif. Jadi, makin kamu ngejar-ngejar kupu-kupu kebahagiaan, dia bakal makin terbang jauh. Tapi pas kamu tenang dan menerima keadaan, dia malah bisa hinggap di pundakmu. Aneh, tapi beneran begitu cara kerjanya. Oke. Jadi kalau ngejar-ngejar hal positif itu ternyata jebakan. Terus gimana dong? Apa solusinya? Nah, ini membawa kita ke ide besar kedua dari buku ini yang mungkin juga bakal bikin kaget. Kebahagiaan itu sebenarnya adalah masalah. Ya, kita semua pasti maunya hidup yang enak, mulus, tanpa masalah sama sekali kan? Impian semua orang. Tapi menurut Mark Manson, justru pemikiran inilah yang jadi sumber ketidakbahagiaan kita. Mimpi untuk hidup tanpa masalah itu adalah ya sebuah ilusi. Di buku ini ada karakter fiksi yang unik banget namanya Panda Kekecewaan. Tugasnya dia itu ngomongin kebenaran pahit ke kita. Dan dia bilang gini, jangan berharap hidup tanpa masalah. Itu nggak ada. Sebaliknya, berharaplah untuk hidup yang penuh dengan masalah yang bagus. Maksudnya apa? Masalah itu akan selalu ada. Dia nggak akan pernah hilang, cuma ganti rupa aja, atau naik level, kayak di video game.
Jadi, ini dia intinya. Kebahagiaan sejati itu bukan satu tujuan, bukan sesuatu yang kita temukan nanti. Kebahagiaan itu adalah sebuah aktivitas. Kebahagiaan datang dari proses kita menyelesaikan masalah. Rasa senangnya itu ada di proses perjuangannya, bukan saat kita nggak punya masalah sama sekali. Pikirin aja, kalau kamu main game, serunya kan pas lagi berjuang ngalahin bos, bukan pas gamenya udah tamat kan? Nah, kalau kita udah setuju nih bahwa kebahagiaan itu datang dari menyelesaikan masalah, kita siap buat masuk ke ide besar berikutnya. Dan yang ini mungkin yang paling sulit buat ditelan. Siap-siap ya. Mitosnya adalah, kamu itu unik, kamu itu spesial, dan kamu ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari kecil kita sering banget denger ini kan. Kamu bisa jadi apa saja. Kedengarannya sih bagus ya, memotivasi. Tapi efek sampingnya bahaya. Ini menciptakan budaya di mana orang merasa berhak mendapatkan hal-hal baik tanpa harus berjuang untuk itu. Coba kita lihat bedanya. Ada yang namanya rasa percaya diri delusi, di mana kita merasa berhak dapat hal enak tanpa usaha dan kita selalu sembunyi dari kekurangan kita. Nah, ada juga yang namanya harga diri sejati. Ini justru kebalikannya. Orang dengan harga diri sejati itu justru nyaman ngelihat kekurangan dirinya sendiri. Dia nggak takut ngakuin masalahnya, dan dia justru bertindak untuk memperbaikinya. Karena kenyataannya begini. Dalam hampir semua hal di hidup ini, distribusinya itu ya kayak lonceng ini. Ada segelintir orang yang benar-benar luar biasa, dan segelintir lagi yang di bawah rata-rata. Tapi mayoritas dari kita, sebagian besar dari kita semua, ada di tengah, rata-rata. Dan perlu diingat, menjadi rata-rata itu bukan sebuah kegagalan, itu adalah realitas statistik. Dan ini dia yang keren, justru saat kita bisa menerima kenyataan bahwa kita ini biasa-biasa aja, itu rasanya bebas banget. Kita jadi lepas dari tekanan untuk jadi luar biasa di segala hal. Kita jadi bisa benar-benar menikmati proses melakukan sesuatu tanpa dibayang-bayangi ekspektasi yang nggak realistis. Percaya deh, ini melegakan. Oke, jadi rangkumannya, stop ngejar-ngejar hal positif, terima kalau hidup itu isinya masalah, dan sadar kalau kita semua ini sebenarnya biasa aja. Nah, terus kalau gitu ngapain dong kita hidup? Apa intinya? Disinilah kita masuk ke bagian terakhir, memilih medan juang kita. Inilah seni untuk bersikap bodoh amat yang sesungguhnya. Penting banget untuk dicatat. Ini bukan berarti jadi orang yang apatis atau cuek sama semua hal. Bukan. Justru ini tentang menjadi nyaman saat kita menjadi berbeda. Ini tentang memilih secara sadar, oke, hal apa aja sih yang beneran penting buat gue, yang gue rela berjuang untuk itu. Sisanya, bodoh amat. Ada 3 seni penting di sini. Pertama, bersikap bodoh amat itu artinya nyaman untuk jadi beda. Nggak perlu ikut-ikutan apa kata orang. Kedua, untuk bisa bodoh amat sama kesulitan, kamu harus punya sesuatu yang lebih penting dari kesulitan itu sendiri untuk diperjuangkan. Dan ketiga, sadari kalau kita itu selalu memilih, setiap hari, setiap detik. Menjadi dewasa itu artinya kita jadi makin selektif soal apa yang kita pedulikan. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal kenikmatan apa yang kamu dapat, tapi tentang rasa sakit apa yang bersedia kamu tahan. Apa yang kamu rela perjuangkan. Itulah yang akan menentukan segalanya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan dari buku ini untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya bukan kebahagiaan apa yang kamu inginkan, tapi rasa sakit apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Perjuangan apa yang rela kamu jalani? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan membentuk hidupmu. Coba deh pikirkan baik-baik.